ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dunia maya benua Ganwu, ruang pertemuan tingkat ke-86 perusahaan Pinghai. Satu sisi adalah eselon atas perusahaan Pinghai, yang lain adalah eselon atas sisi investasi divisi Ganwu dari perusahaan alam semesta maya. Susin dan Botelai bertukar dokumen, di atasnya ada tanda tangan mereka. Senang berbisnis dengan Anda, senang berbisnis dengan Anda. Susin tersenyum dan berdiri, mengangkat gelas anggur. Setelah menandatangani, kita harus meminum minuman kita untuk merayakannya. Itu adalah praktik bumi, Tuan Botelai. Anda harus mencoba minuman teh terbaru kami dari perusahaan Pinghai. Ah, Botelai tersenyum dan menerimanya. Minumlah minuman kita untuk perayaan. Itu baru. Keduanya mengangkat gelas mereka dan mengangkatnya bersama-sama. Tidak buruk sama sekali. Rasa pahit ini berputar di mulutmu, sungguh luar biasa. Botelai mengangguk. Aku juga suka yang namanya teh. Botelai mengucapkan kata teh dengan canggung. Susin tersenyum. Saya juga menyukainya, karena dapat mendatangkan keuntungan besar. Iya, itu benar. Alis Botelai terangkat. Dengan teknologi alam semesta, menganalisis beberapa rasa dan rasa bumi tidaklah sulit. Namun setiap rasa tertentu yang mereka hasilkan dilindungi secara khusus di alam semesta maya. Saat itu Susin mengambil banyak rasa khusus dari tanah dan dengan cepat mendaftarkan rasa ini dalam skala besar. Bahkan jika perusahaan lain berhasil menirunya, mereka tidak dapat menyalinnya, atau mereka akan didenda berat karena penggunaannya. Masa depan perusahaan Pinghai akan terserah padamu, Nyonya Luo. Botelai berkata, jika tidak, setiap bisnis yang gagal, saya harus bertanggung jawab. Yakinlah, Susin tersenyum. Haha, staf dan manajemen perusahaan Pinghai luar biasa, saya pasti bisa yakin. Botelai tersenyum, kalau begitu aku akan menantikan hari di mana perusahaan Pinghai naik menjadi perusahaan tingkat 2, semoga dalam 1000 tahun ke depan. Tujuan saya adalah 100 tahun. Susin tersenyum. Ah, mata Botelai segera berbinar, benar, dalam 100 tahun, lebih awal lebih baik. Tolong Tuan Botelai, istirahatlah, saya sudah menyiapkan jamuan makan. Susin tersenyum, setelah itu dia mengatur agar orang-orang memimpin Departemen Investasi Divisi Ganwu Alam Semesta Virtual untuk beristirahat. Di dalam ruang pertemuan, hanya Susin dan gadis berambut pendek yang tersisa. Kakak Su, kami telah berhasil. Gadis berambut pendek itu berkata dengan penuh semangat. Dengan harga 10,2 kali, memungkinkan mereka 51% saham, itu masih oke. Susin tersenyum, dengan investasi besar ini, modal keseluruhan perusahaan Pinghai kami telah mencapai 32.882 elemen campuran. Kembali ketika Luo Feng dianugerahi 1000 elemen campuran sebagai hadiah, dia memberikan 300 kepada adiknya Luo Hua untuk diinvestasikan dan 200 lainnya untuk Susin. Namun belakangan, perusahaan Susin, karena pengembalian dari menyimpan dana di bank terlalu rendah, lebih baik dia membiarkan Luo Hua menginvestasikannya. Oleh karena itu Luo Hua juga memasuki perusahaan, menjadi divisi yang sangat penting, Departemen Investasi. Saat itu saham dibagi dengan cara ini. Luo Feng memiliki 50%, Luo Hua memiliki 25% dan Susin memiliki 25%, modal perusahaan adalah total 600 elemen campuran saat itu. Luo Feng telah berada di kota kekacauan utama selama 10 tahun, namun di alam semesta nyata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 30 tahun ini, Susin mengelola perusahaan dan Luo Hua bertanggung jawab atas investasi. Selama 30 tahun, modal mereka meningkat dari hampir 600 elemen campuran menjadi hampir 3000 elemen campuran. Meskipun tampak seperti peningkatan kecil, hanya beberapa kali, jika ditempatkan di bumi, efisiensinya akan terlalu kecil dan tidak layak disebut. Namun sebenarnya, pengembalian seperti itu di alam semesta sudah dianggap sangat tinggi, karena semakin tinggi investasi, semakin sulit untuk pengembalian. Semakin besar investasi, semakin mudah untuk menarik kekuatan besar dan perhatian perusahaan. Saat mereka tidak hati-hati, mereka akan membuat kerugian. Lebih dari 30 tahun, menghasilkan lebih dari 5 kali keuntungan? Itu sulit. Banyak undiings dengan triliunan tahun rentang hidup, bahkan mendapatkan 1 kali sebagai imbalan atas investasi mereka sangat sulit. Karena ada banyak makhluk purba di alam semesta maya, dengan rentang kehidupan dalam triliunan, bersama dengan peraturan sistem alam semesta maya, membuatnya sedemikian rupa sehingga mata uang hampir tidak pernah meningkat. Bayangkan 1 elemen campuran dari 100 juta tahun yang lalu. Setelah periode itu waktu, daya belinya hampir tidak berubah sama sekali. Hal ini menyebabkan, investasi perusahaan besar merasa sulit untuk menghasilkan uang. Bahkan perusahaan Pinghai, mengandalkan ekspansi cepat rantai makanan dan minuman bersama dengan investasi untuk mendapatkan pengembalian seperti itu.
Dengan pembagian saham, perusahaan Ping Hai memiliki 49% saham, perusahaan Dunia Maya mengambil 51%. Sebenarnya, pemegang saham utama Luo Feng, Luo Hua dan Su Xin sebelumnya memiliki peningkatan kekayaan yang besar. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit saham sekarang, modal perusahaan telah meningkat dari hampir 3.000 elemen campuran menjadi hampir 33.000 elemen campuran. Luo Feng, Luo Hua dan Su Xin ditambahkan bersama-sama, segera memiliki lebih dari 16.000 elemen campuran. Perusahaan unggulan dari perusahaan alam semesta virtual dipisahkan menjadi perusahaan tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1 dan akhirnya perusahaan tingkat khusus. Su Xin melihat dokumen di tangannya, mencapai modal 1.000 elemen campuran menempatkan 1 di tingkat ketiga, memecahkan 100.000 menempatkan 1 di tingkat kedua. Melanggar 10 juta elemen campuran menempatkan 1 di tingkat 1. Melewati 1 miliar menempatkan 1 sebagai tingkat khusus. Departemen Bisnis dan Bela Diri adalah 2 departemen terbesar dari perusahaan alam semesta virtual. Manajer tingkat 3 masih dianggap sebagai anggota luar. Manajer tingkat kedua dapat menjadi anggota inti wilayah fase terakhir. Manajer tingkat 1 setara dengan anggota surga dan bumi. Manajer tingkat khusus sama dengan anggota awal absolut. Su Xin melihat dokumen itu, matanya berbinar. Modal perusahaan kami mencapai 33.000 elemen campuran, tidak jauh dari angka 100.000. Su Xin berkata dengan lembut, kita akan sampai di sana dalam 60 tahun. 60 tahun? Wanita berambut pendek di sampingnya terkejut. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi skalanya, semakin sulit untuk menghasilkan, naik juga sulit. 100 juta dolar alam semesta, Luo Feng dapat dengan mudah meningkatkannya menjadi 1 miliar dolar alam semesta. Namun jika itu adalah 100 juta elemen campuran, bahkan jika itu diberikan kepada Luo Hua dengan 1 juta hingga 10 juta tahun, ingin membuatnya tumbuh 10 kali lipat, itu hanyalah mimpi. Jika seseorang dapat dengan mudah mengubahnya menjadi 1 miliar elemen campuran, perusahaan alam semesta virtual akan segera mempekerjakannya sebagai VIP dengan perlindungan, mengatur agar yang tidak mati menjadi pengawalnya. Karena, tingkat kecepatan penghasilan ini, bahkan lebih menakutkan daripada seorang kaisar yang tidak mati. Oleh karena itu, pertengkaran dan pertengkaran kecil tidak mengganggu mereka sama sekali. Kemampuan menghasilkan ini benar-benar apa yang diperebutkan oleh para Leviathan besar. Jelas perusahaan alam semesta virtual lebih menyukai perusahaan Ping Hai. 60 tahun. Su Xin mengangguk. 60 tahun untuk naik ke perusahaan tingkat 2, itu terlalu sulit. Wanita berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Kami akan bekerja keras. Su Xin tersenyum, berpikir dalam hati, 60 tahun di sini hanyalah jumlah waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikan pelatihan kota kekacauan utama, sebelum dia selesai, untuk dapat bertemu di Gunung Yuxiang. Saya kira ekspresinya akan sangat berharga. Petik 2. Mata Su Xin dipenuhi dengan antisipasi. Kota kekacauan utama. Di sini, Luo Feng berjalan sampai dia mencapai pintu masuk sebuah rumah besar. Pada saat itu, ada banyak prajurit yang masuk. Yan Sejati sedang mengajar hari ini, kudengar dia menjelaskan gambar pertama hingga ketiga dari 9 universe tablet. Meskipun aku sedang mempelajari gambar keempat, selalu ada manfaat dari mendengarkan dasar-dasarnya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Pemimpin subsekte memang pemimpin. Tuan sektor dan mayat hidup semua memasuki mansion, Luo Feng mengikuti. Pemindai di pintu masuk memindai melalui Luo Feng tanpa perlawanan, jelas dia telah lulus persyaratan untuk mendengarkan kelas. Di dalam mansion, itu adalah alun-alun sepanjang 10 km dan lebar, di sana beberapa ratus prajurit telah berkumpul untuk mendengarkan. Ada cukup banyak orang. Luo Feng duduk di sudut. Anak muda, pertama kali? Seorang lelaki tua botak tertawa ketika dia duduk tidak jauh dari Luo Feng. Dari satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa pemuda ini hanya setingkat alam semesta. Ya, Luo Feng mengangguk. Bisa datang menghadiri kelas di tingkat alam semesta, sepertinya kamu dipilih dari pertempuran jenius, dan mungkin termasuk di antara 2 teratas. Pria botak tua itu tertawa, pada saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di alun-alun. Gemuruh, tekanan tak berbentuk segera melanda alun-alun, lebih dari 1.000 prajurit berkumpul di sana semua terdiam sebagai bentuk penghormatan, seorang apeman tinggi dan kokoh lapis baja emas berjalan ke alun-alun, setiap langkah yang diambilnya melintas beberapa km, di belakangnya puluhan prajurit mengikuti. Teleportasi, itu teleportasi. Teleportasi yang sejati telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan suara pelan, diskusi bermunculan di mana-mana, namun kebisingannya masih sangat rendah. Mereka yang mengikuti Truyan adalah muridnya, jika kita bisa menganggapnya sebagai tuan kita, itu akan sangat bagus. Itu tergantung pada kemampuanmu, tanpa itu, mengapa dia menerimamu? Luo Feng menahan napas dan memperhatikan.
Di kejauhan, Truyan duduk bersila, di sampingnya ada puluhan murid. Adapun yang lain tidak mampu menjadi muridnya, ribuan dari mereka hanya bisa datang menghadiri kelasnya. Hari ini saya akan menjelaskan dengan jelas gambar ketiga tablet 9 Universe. Gambar ketiga ini adalah dasarnya. Truyan menunjuk ke udara dan ukiran kompleks muncul, mirip dengan ukiran emas di baju besinya. Gambar pertama ini, sesuai dengan hukum asal seperti ini. Di udara, ukiran emas yang rumit berputar, hampir seperti roda mekanik, diresapi dengan energi hukum misterius. Sangat mistis. Luo Feng menyaksikan dengan mulut terbuka lebar. Truyan menjelaskan kelas secara rinci, bahkan perhitungannya sangat jelas. Kelompok prajurit itu masih tercengang oleh pelajarannya. Menurut pemahaman setiap orang, perasaan itu berbeda. Baiklah, hari ini aku akan berakhir di sini. 3 hari kemudian, Truyan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih guru. Lebih dari 1000 prajurit membungkuk hormat. Pada saat ini, seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari tengah ribuan, segera berjalan di depan kelompok. Semua kelompok berbalik untuk menatap, dipenuhi dengan keterkejutan. Pang ini ingin meminta Truyan sebagai gurunya? Duduk tepat di atas, senyum muncul di wajah Truyan. Luo Feng ini benar-benar pergi dengan Truyan sebagai gurunya. Di mansion lain dari kota kekacauan utama, Blade Emperor yang diam-diam bermeditasi menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Menuju pemimpin sekte Kaisar Truyan di hadapannya, Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dulu ketika saya pertama kali datang ke kota kekacauan utama, saya hanyalah sosok kecil. Satu penunjuk Truyan memungkinkan saya untuk berjalan di jalan yang paling benar. Mungkin baginya itu adalah petunjuk biasa, tetapi bagi saya, itu mungkin memengaruhi triliunan tahun pelatihan saya berikutnya. Luo Feng membungkuk hormat. Menurut kebiasaan kota kekacauan utama, dengan lebih dari 1000 prajurit lain memandangnya, dia berteriak dengan hormat, "Saya dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjadi murid Anda. Saya dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjadi murid Anda." Suara itu bergema di seluruh alun-alun. Lebih dari 1000 prajurit semua memandang Kaisar Truyan. Apakah dia akan menerima? Haha, Kaisar yang sejati memandang Luo Feng dan tertawa dengan hati-hati. "Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid saya, Kaisar yang sejati." Hua, ada kekacauan di bawah. Ikuti aku. Truyan berdiri dan membawa Luo Feng bersama murid-muridnya yang lain. Apa, Truyan benar-benar menerima Luo Feng sebagai muridnya? Gusi Luo yang tampan mengerutkan kening. Saat ini baik Luo Feng dan Bolan memiliki pemimpin sekte Undiying sebagai guru mereka. Dan Rong Jun, dia memiliki pemimpin negara alam semesta sebagai gurunya. Mereka sudah memimpin di depan. Dengan seorang guru memberikan bantuan sekarang, peningkatan mereka akan lebih mengejutkan. Gusi Luo menggertakkan giginya, "Aku harus memahami waktuku dan dengan cepat melewati level 3, dengan begitu aku bisa menemukan seorang guru." Orang gila, dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Di tempat latihan, dipenuhi keringat, Rong Jun berkata dengan lembut, "Lawanku bukan hanya Bolan, tapi juga Luo Feng." Berengsek, Benarian benar-benar menerimanya. Pangeran Manka, Wuka hanya bisa mengompelan, lalu kembali bekerja keras. Kelompok jenius semua merasakan tekanan, karena sebenarnya berhasil mendapatkan pemimpin sekte sebagai guru tidak mudah. Pertama, seseorang harus melewati level 3 sebagai persyaratan, dan biasanya dari 1000 yang berasal dari kompetisi jenius, jumlah yang benar-benar dapat melewati level 3 dalam 30 tahun di kota kekacauan utama dapat dihitung dengan satu tangan. Dari kompetisi sebelumnya, jumlah yang mampu melewati level 3 sebagian besar tetap di bawah 5. Bahkan jika ada lebih banyak jenius atau jenius luar biasa dalam satu batch, itu tidak pernah melebihi 10. Bahkan setelah melewati level 3, para pemimpin sekte yang tidak pernah mati itu juga hampir tidak pernah menerimanya. Hal-hal aneh tua ini, sebagian besar ada selama lebih dari 1 triliun tahun. Biasanya butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar menerima seorang murid. Seiring berjalannya waktu, para jenius ini tidak pernah berhenti sejenak, terutama dengan sejumlah besar target dan tujuan untuk dikejar di depan mereka. Para jenius ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pada tahun ke-13 setelah mereka tiba di kota kekacauan utama, Rong Jun melewati level ketiga. Pada tahun ke-19, Luo Feng melewati level keempat, dan pada hari itu Bolan juga melewati level kelima. 2 jauh melebihi orang lain. Hari itu mendorong Rong Jun dan banyak lainnya untuk mencobanya, namun tidak ada yang berhasil. Pada tahun ke-21, Wuka melewati tingkat ketiga. Pada tahun ke-25, Long Yun dan Jia Laixi melewati tingkat ketiga. Pada tahun ke-28, Qian Sui melewati level ketiga. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Di dalam kota kekacauan utama, rumah Kaisar Yan sejati. Luo Feng, hanya ada 10 hari sebelum kamu harus meninggalkan kota kekacauan utama.
Truyan tertawa ketika dia melihat Luo Feng. Setelah pergi, jika kamu menemui pertanyaan sulit saat berlatih, kamu dapat bertanya kepadaku. Adapun masalah dunia lain, saya harap Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Kecuali jika Anda benar-benar bertemu sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, ayo cari saya, mengerti? Petik 2. Ya guru. Masih mengenakan baju besi merah tua, pemuda berambut pendek hitam berdiri di sana. Meskipun dibandingkan dengan Truyan dan yang lainnya dia kurus dan kecil. Namun energi pemberani yang menekan yang dia pancarkan membuat hati bergetar. Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu ketika dia pertama kali datang, dia tidak lagi muda dan lembut. Ada ketangguhan sengit. Itu adalah salah satu yang berasal dari pemahaman hukum asal alam semesta, yang terbentuk dari penggabungan pemahaman itu jauh di dalam tulang seseorang, aura khusus. Benarian mengangguk puas, dia sangat puas dengan siswa ini. Lanjutkan. Benarian tersenyum. Luo Feng berlutut dengan keras, menyebabkan Kaisar Yan sejati menggelengkan kepalanya dan tertawa, berdiri. Terima kasih guru untuk 20 tahun bimbingannya. Luo Feng tetap berlutut, muridmu tidak akan mengecewakanmu. Dalam, Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Prajurit bulu emas besar yang tampak seperti apeman emas, meskipun posisinya sangat tinggi, dia biasanya sangat tulus dan dekat dengan murid-muridnya. 20 tahun? Sudah berapa lama Luo Feng hidup? Meskipun dia berterima kasih kepada gurunya Hu Yanbo dari planet Yunmo, mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi. Namun di kota kekacauan primal, dia telah berinteraksi dengan Kaisar Truyan selama 20 tahun, hubungan guru-murid itu secara alami menjadi dalam. Haha, tidak akan mengecewakanku. Truyan menggosok bulu di dagunya, tertawa. Tujuan pertamaku untukmu adalah memasuki wilayah rahasia utama. Tujuan kedua adalah menjadi abadi dan mendapatkan gelar Kaisar. Dipahami? Ya, Luo Feng menjawab dengan tegas, beresonansi dengan keras. Haha, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah memiliki hampir 100 murid, namun hanya senior ketiga Anda yang benar-benar segera menjadi abadi dan kemudian menjadi seorang kaisar. Truyan tertawa, matanya menyipit, sekarang terserah padamu. Luo Feng sangat jelas, gurunya memiliki total 92 murid, 23 telah jatuh, dan jumlah yang mengikutinya di kota kekacauan utama hanya 35. Beberapa memiliki gelar resmi, hanya satu yang menjadi kaisar, yaitu senior ketiga, yang disebut Tai Jun, seorang pejuang mutlak dari klan Nakamon. Dia telah menjadi murid sejak lama. Gurunya telah ada selama lebih dari 1 triliun tahun, untuk dapat disebut senior ketiga, itu pasti salah satu yang dia terima dalam 100 juta tahun sebelumnya. Saat ini senior ini adalah idola di antara kelompok murid. Tai Jun, dengan gelar Kaisar Haus Darah. Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih menonjol daripada gurunya Truyan. Tentu saja gurunya adalah makhluk yang dekat dengan pemimpin negara alam semesta. Dalam hal kekuatan dia masih lebih kuat. Ayo, lanjutkan. Truyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Ya, Luo Feng bangkit untuk pergi. Berjalan keluar dari rumah gurunya, dia berbalik untuk melihat, merasa pahit di dalam. Terakhir kali meninggalkan bumi, kali ini meninggalkan guruku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda, ketika kamu sudah berlatih selama 10 juta tahun, kamu akan terbiasa. Dalam benaknya suara Babatas bergema. Baiklah, Luo Feng mengerutkan kening, pelatihan selama 10 juta tahun adalah sesuatu untuk masa depan. Saat ini, saya bahkan belum hidup selama 100 tahun, tidak perlu membicarakan hal-hal yang begitu jauh. Berjalan di sepanjang gang, Luo Feng menghela nafas. 30 tahun? Dalam sekejap, ini sudah berakhir. Luo Feng senang di dalam, saya sudah jauh lebih kuat daripada ketika saya datang. Tubuh buminya, karena dia belum melatihnya, tetap berada di alam semesta level 1. Namun saat dia meninggalkan kota kekacauan utama, dia bisa menggunakan kolam kehidupan dan dengan mudah mencapai alam semesta level 9. Karena dia tidak memiliki hambatan, dia bisa dengan mudah menerobos langsung ke penguasa domain. Klan Mosa memiliki level yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sebelum datang ke alam semesta primal, Luo Feng telah menyiapkan sejumlah besar logam yang dibutuhkan untuk tingkat penguasa domain, oleh karena itu mempertahankan kecepatan evolusi normalnya. Total 30 tahun di kota kekacauan utama. Sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, ia menembus ke domain Lord level 1. Dan domain Lord level 1 hingga 3 membutuhkan 150 tahun. 4-6 membutuhkan 600 tahun. 7-9 membutuhkan 3600 tahun. Tuan domain level 9 menerobos ke tuan sektor membutuhkan sekitar 5000 tahun. Menggunakan kelompok logam optimal selama tingkat penguasa domain paling banyak dapat meningkatkan efisiensi evolusinya sebanyak 52 kali, sudah 20 tahun di kota kekacauan utama, yang berarti evolusi normalnya telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas saat ini dan klan Mosa telah mencapai domain Lord level 6.
Jika saya pergi ke kolam kehidupan dan berevolusi ke alam semesta level 9, saya harus berhenti di situ. Jika saya menerobos ke domain Lord, Luo Feng berpikir, itu akan merepotkan. Secara teori, saat saya domain Lord level 1 saya bisa naik langsung ke domain Lord level 9. Namun saya berbeda dari yang lain, pertumbuhan saya dibatasi oleh dunia internal. Karena dunia internalnya adalah domain Lord level 6, maka tidak ada hambatan sebelum itu. Namun jika dunia internal tidak tumbuh, jiwa tubuhnya tidak memiliki cara untuk tumbuh sama sekali. Ketika binatang bertanduk emas dan klan Mosa keduanya mencapai domain Lord level 9. Lalu aku akan membuat tubuh manusiaku naik ke domain Lord level 9, pikir Luo Feng. Di kota kekacauan utama, peningkatan terbesarku adalah dalam pemahaman hukum asal, seru Luo Feng. Mempelajari tablet 9 alam semesta, ditambah ajaran gurunya Kaisar Truyan, bersama dengan studi tentang darah mengambang, peningkatannya memang sangat besar. 10 tahun yang lalu, dia telah sepenuhnya memahami bentuk pedang pertama darah terapung. Awal adalah yang terberat, dengan pengalaman dan petunjuk gurunya, terlebih lagi 108 bentuk bilah adalah yang paling cocok dengan gambar rintik hujan 9 bentuk bilah, maka dengan 3 tahun bekerja, Luo Feng telah memahami bentuk bilah kedua dan setelahnya 3, selesai ketiga. Semakin jauh dia, semakin tinggi efisiensinya. Pada tahun ke-28 berada di kota kekacauan utama, Luo Feng telah memahami bentuk pedang ke-9. Pada titik ini, gambar rintik hujan tablet 9 alam semesta tidak lagi menyimpan banyak misteri bagi Luo Feng, dia telah sepenuhnya memahaminya. 9 formulir pertama mudah, namun, 27 tengah jauh lebih sulit, apalagi 72 terakhir. Sekarang sudah waktunya untuk segera meninggalkan kota kekacauan utama. Luo Feng bahkan belum memahami bentuk pedang ke-10. Meskipun saya belum menyelesaikan 10, gambar gerimis kedua, saya telah mengalami peningkatan besar selama 3 tahun ini. Luo Feng berpikir, masih ada 10 hari lagi sebelum aku pergi. Sebelum itu aku akan mencoba jembatan surgawi sekali lagi dan melihat apakah aku bisa melewati level 5. Jika saya lulus, saya akan mendapatkan kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Dengan kesempatan belajar terakhir itu, aku akan bisa menyerapnya perlahan setelah aku pergi. Seekor ikan besar terbang di alam semesta yang tidak stabil antara alam semesta awal dan alam semesta yang sebenarnya. Di dalam ikan besar ini, Tuan Ksatria, dari 1000 jenius dari kelompok ini, ada 816 yang masih bertahan. Mengenakan baju besi Jasper adalah Kaisar Giok yang sedang membungkuk. Dia melanjutkan, yang paling luar biasa adalah Bolan, dia sudah melewati level 5 saat ini. Berikutnya adalah Luo Feng, dia melewati yang keempat. 5 berikutnya semuanya telah lulus level 3. Yang paling mengejutkan dari grup adalah Luo Feng, di tahun ke-19, dia sudah melewati level 4, jauh melebihi yang lain, dia yang paling dekat dengan Bolan. 10 Undiings lainnya semuanya bereaksi tetapi tetap hormat. Namun, 9 Blade Knight, duduk di singgasana dan mendengarkan, mengangguk, berkata dengan lembut, Bolan. Luo Feng, gemuruh, kapal terus melaju. 9 Blade Knight duduk di kapal menuju ke kota kekacauan utama, dia siap untuk menerima kelompok Luo Feng kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Ruang pertemuan tingkat ke-86 perusahaan Ping Hai. Kakak Su, seharusnya tidak apa-apa kan? Wanita berambut pendek itu menatap Susin. Tidak masalah. Susin duduk dengan tenang. Luo Feng telah berada di kota kekacauan utama selama lebih dari 30 tahun, namun di alam semesta yang sebenarnya, sudah lebih dari 100 tahun, mungkin tampak seperti waktu yang lama, namun di alam semesta yang luas, itu hanya sedikit kilatan. Terutama dengan tubuh abadi, penampilan Susin tidak berubah sama sekali selama 100 tahun, hanya tatapan dan auranya, itu jelas telah matang dari sebelumnya, seperti mengasah cahaya dan membentuk batu permata, mengungkapkan kecantikannya. Aku tidak tahu apakah kita bisa tepat waktu. Susin memejamkan matanya, bergumam dalam hati, Luo Feng baru saja akan meninggalkan kota kekacauan utama, kuharap kita lulus pemeriksaan dalam beberapa hari. Pak, beberapa ketukan di pintu. Masuk. Susin membuka matanya, tatapannya dalam dan bijaksana. Ini terbentuk dari mengelola sebuah perusahaan besar, untuk jangka waktu yang lama, sesuatu yang terbentuk secara alami selama perjalanan itu sendiri. Pintu didorong terbuka dan seorang kepala biro botelai berpakaian sangat formal, ditemani oleh seorang wanita parubaya bermata hijau berambut perak berjalan ke ruang rapat, diikuti oleh 8 staf lain di belakang mereka. Bagaimana pemeriksaannya? Susin tersenyum dan berdiri. Haha, aku tahu Nyonya Luo tidak akan mengecewakanku. Botelai tertawa terbahak-bahak, di sampingnya wanita parubaya itu juga tersenyum. Nyonya Luo, menurut inspeksi departemen audit kami, laporan setengah tahun Anda benar-benar akurat, dengan kesalahan marginal hanya 0,01%. Susin segera menjadi bersemangat. Kakak Su, kami telah berhasil.
Di sampingnya, wanita berambut pendek itu bersorak gembira. "Selamat, Nyonya Luo." Wanita parubaya itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Berjabat tangan adalah formalitas bumi kan? Terima kasih, terima kasih." Susin berjuang keras untuk menekan kegembiraannya saat dia menjabat tangannya. Namun matanya sudah dipenuhi air mata kebahagiaan. Kerja kerasnya hanya untuk hari ini. Akhirnya, mereka berhasil mencapainya tepat pada waktunya. "Nyonya Luo." Kepala Biro Botelai tersenyum. Menurut laporan setengah tahun, nilai modal perusahaan Pinghai saat ini adalah 100.012 elemen campuran. Menurut level kami yang diberikan kepada perusahaan di bawah perusahaan alam semesta virtual, modal perusahaan Pinghai telah mencapai yang kedua tingkat. Karenanya, saya akan segera meminta, dalam sehari, untuk perubahan dalam perusahaan Pinghai. Nyonya Luo, Anda juga akan diberi hadiah dengan kekuatan masing-masing. Ya, wanita bermata hijau berambut perak itu mengangguk. Dalam beberapa saat, departemen utama akan mengirim orang untuk mengatur masalah agar Nyonya Luo memasuki inti. Selamat. Kepala Biro Botelai tertawa terbahak-bahak. "Nyonya Luo, Anda telah memasuki level inti sebagai anggota fase terakhir. Tuan Luo berada di wilayah awal absolut inti. Suami dan istri sama-sama memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Ini jelas merupakan dongeng." Petik 2. Susin hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. "Terima kasih, perusahaan saya telah menyiapkan jamuan untuk semua orang," kata Susin. "Nyonya Luo." Wanita bermata hijau berambut perak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya harus segera pergi untuk melaporkan hasilnya kembali ke manajemen, juga meminta kenaikan tingkat perusahaan Anda, maka saya tidak akan tinggal." "Ya, perubahan tingkat perusahaan sangat penting, kami tidak berani tinggal." Kepala Biro Botelai juga berkata. Setelah beberapa saat, kelompok dari perusahaan alam semesta virtual pergi dengan cepat, hanya Susin dan pembantunya yang tersisa. Kakak Su. Wanita berambut pendek bersorak gembira, "Kami berhasil, kami telah berhasil. Sungguh, kami benar-benar melakukannya sebelum Tuan Luofeng kembali. Kami telah membuat perusahaan menjadi besar, menjadi perusahaan tingkat 2. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, terlalu sulit dipercaya." Petik 2. Susin mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Selama kita bekerja keras, kita bisa melakukan apa saja. Kita berhasil. Kami benar-benar melakukannya." Susin berbalik, melihat keluar melalui jendela kaca besar, di dalamnya menunjukkan bayangannya. Dibandingkan dengan saat insiden binatang menelan terjadi di bumi, penampilannya tidak berubah sama sekali. Masih sama cantiknya, sosoknya masih ramping, lebih 100 tahun perubahan. Dia hampir tidak pernah segembira ini lagi. Namun saat ini, wanita yang tercermin di jendela berukuran penuh itu, hampir seperti gadis remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. "Aku tidak tahu, ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia bertemu denganku di Gunung Yuxiang." Susin berkata dengan lembut, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Luofeng berada di kotak kekacauan utama hampir 20 tahun, 60 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Lebih dari 60 tahun, Susin telah mengubah 30.000 elemen campuran awal dari penggabungan mereka menjadi perusahaan besar. Lebih dari 60 tahun, meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 elemen campuran. Ada pekerjaan Luo Hua di dalamnya juga, namun Susin sebagai penanggung jawab utama dan telah memainkan peran penting. Lebih dari 60 tahun, dapatkan lebih dari 60.000 elemen campuran. Kecepatan keuntungan ini, bahkan penguasa planet Yunmo tidak dapat membandingkannya. Tentu saja satu-satunya alasan Susin bisa melakukan hal seperti itu, adalah karena dia memiliki modal awal untuk memulai. Karena Luofeng telah memberikan kekayaan dalam jumlah besar kepada adik dan istrinya, membuat formasi awal perusahaan Pinghai sudah memiliki nilai 600 elemen campuran. 600 elemen campuran, itu sebanding dengan penguasa sektor kaya, bahkan abadi yang lebih miskin. Tingkat kekayaan ini, bahkan Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak dapat membayar jumlah seperti itu dengan segera. Modal awal sangat besar. Secara alami skala operasi mereka mulai besar. Jika seseorang memulai perusahaan baru dengan hanya 100 juta dolar alam semesta, itu dianggap sangat kaya di kerajaan Gunung Naga Hitam. Modal kecil itu paling banyak dapat membeli beberapa ratus planet kehidupan. Namun setelah 10 juta tahun berjuang, meningkatkan kekayaan mereka sebanyak 10.000 kali. Itu hanya akan menjadi 1 triliun dolar alam semesta, hanya satu elemen campuran. Oleh karena itu modal awal sangat penting. Karena Luofeng, modal awal Pinghai mendekati 600 elemen campuran, dan kemudian karena kepemimpinan dan keterampilan Susin, kemampuan investasi Luo Hua, investasi perusahaan alam semesta, memungkinkan skala mereka untuk mengambil lompatan besar lain dan maju ke depan. Akhirnya, 100 tahun waktu, modal bersih perusahaan Pinghai akhirnya melebihi 100.000 elemen campuran. Ini adalah jumlah besar yang akan membuat banyak Undiings menahan napas. Kota kekacauan utama.
Energi berputar, Luo Feng duduk bersila di balkon tempat latihannya sendiri. Di balkon lain juga ada prajurit yang berdiri atau duduk. Sekilas, puluhan ribu prajurit menghargai waktu mereka dan melihat ke langit, asal-usul yang terlihat. Hukum hampir seperti roda gigi yang berputar, mereka meliriknya sebelum kembali berlatih. Dan Luo Feng, meskipun sepertinya dia sedang belajar, sebenarnya kesadarannya telah memasuki tempat pelatihan alam semesta virtual dan sedang melalui simulasi. Ruang rahasia 9 Universe Tablet akan dibuka lagi besok sore untuk masuknya sekumpulan prajurit lain. Luo Feng telah memeriksa sebelumnya, kalau begitu aku akan pergi ke jembatan surgawi lagi besok. Untuk saat ini adalah kesempatan terakhirku untuk berlatih, mengumpulkan semua yang telah aku pelajari selama beberapa tahun terakhir ini, meningkatkan kekuatan persenjataan Nansen. Sampai batasnya, belajar itu sangat penting. Melepaskan apa yang dipelajari, juga penting. Di balkon Luo Feng membuka matanya. Ayo temui aku sekarang, sebuah suara segera bergema di benaknya, ayo temui aku sekarang, ayo temui aku sekarang, ayo temui aku sekarang. Suara itu bergema lagi, menyebabkan 816 jenius yang masih hidup dari 1000 awal menghentikan pelatihan mereka. Itu ksatria, Luo Feng segera bergegas ke langit. Su. Dari gurun yang luas, dari berbagai sudut kota kekacauan utama, siluet bergegas ke langit, total lebih dari 900 siluet menuju ke arah yang sama. Di langit kota, seekor ikan biru tua yang panjangnya 1000 meter, hampir seperti binatang aneh yang melambai-lambaikan ekornya menerobos ruang kekacauan utama yang kental dan terbang, energi kuat yang membuat orang tunduk dipancarkan dari dalam ikan biru itu. Mengirimkan. Pintu kabin terbuka dan 10 siluet terbang keluar, memimpin mereka adalah seorang pria bersisik ungu lapis baja hijau. Ikan besar yang mengambang di udara segera menghilang. Pada saat ini, Luo Feng dan 816 jenius lainnya dan hampir 100 undiings telah berkumpul di udara di atas, dengan hormat menunggu. Salam ksatria, sekelompok undiings membungkuk. Salam ksatria, Luo Feng dan sekelompok besar jenius juga membungkuk hormat di udara. HMPH, sebuah dengusan, hanya suara itu saja yang jatuh seperti palu berat di hati kelompok itu. Pria bersisik ungu lapis baja hijau itu seperti dewa, dengan dingin menatap ke bawah pada kelompok yang mengambang, dan puluhan ribu prajurit di kota kekacauan utama semua bisa merasakannya. Tekanan itu tidak berani menatapnya. Menakutkan, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Itu hampir seperti seekor semut yang sedang ditatap oleh seekor naga yang besar dan kuat. Aku tidak menyangka kemarahan ksatria menjadi begitu menakutkan. Luo Feng menahan napas. Saat itu kami pertama kali bertemu dengan 9 Blade Knight di dunia maya, mungkin jaringan alam semesta maya paling banyak dapat menahan sebagian dari kesadarannya, maka tekanannya tidak begitu kuat. Ketika dia datang terakhir kali, dia mengendalikan auranya juga, aku tidak berharap itu hanya mengeluarkannya sedikit. Kesunyian, hampir 100 undiings dan lebih dari 800 jenius tidak berani mengeluarkan suara. Kota kekacauan utama adalah tempat teraman yang kami atur untuk kalian semua. Pria bersisik ungu lapis baja hijau berdiri di udara, hampir seperti dewa, mengamati kelompok di bawahnya, dan 1/5 dari 1000 meninggal di sini, itu sangat mengecewakan. Kesunyian. Di udara di atas kota, Luo Feng dan kelompoknya hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan tidak mengeluarkan suara. Masih ada 10 hari sebelum kamu harus meninggalkan kota kekacauan utama. Pria itu berkata dengan dingin, ketika itu terjadi, Anda akan menemukan bahwa itu tidak akan simen sebelumnya. Jika Anda dapat kehilangan 1/5 dari kelompok di tempat yang aman seperti kota kekacauan utama, maka ketika Anda kembali ke alam semesta yang sebenarnya, saya khawatir dalam 100 tahun, hanya 500 dari Anda yang akan tersisa. HMPH, pegang 10 hari terakhir Anda, siapapun yang perlu mencoba jembatan surgawi, silakan, siapapun yang perlu mempelajari tablet, silakan. Ketika Anda meninggalkan kota kekacauan utama, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum Anda kembali ke sini lagi. Pria bersisik ungu lapis baja hijau melambaikan tangannya dan memerintahkan pergi. Ya, kelompok besar itu menjawab. Dengan itu kelompok itu bubar dan menuju ke segala arah di kota. Tekanan yang diberikan oleh ksatria itu terlalu banyak.